Tes, 1, 2, 3. Hey, apa kabar? Udah bisa ngelihat semuanya, mudah-mudahan lancar. Halo, langsung ada yang join, Nur Hasanah Sawil. Terima kasih udah join. Kita akan sebentar lagi hadir dengan acara ngobrol bareng Blog Farm. Terus tamu kita kali ini adalah Kang Isman. Kang Isman ini dikenal sebagai salah satu dedengkotnya stand up comedy di Indonesia. Jadi kita akan undang nanti untuk ngobrol soal seluk-beluk dunia komika. Tetapi ada syarat sebelumnya. Ini serius banget. Ini serius banget. Sebelum kita mulai ya kawan-kawan Blog Farm ya, ada satu syarat sebelum kita live, sebelum Kang Isman gabung, yaitu jangan nanyain soal Raditya Dika. Beneran, serius. Jangan nanyain soal Raditya Dika. Bener ya? Janji ya? Kita panggil Kang Ismannya deh, langsung aja. Oke, sambil menunggu, manakah gerangan Bapak Isman? Panggilan kepada Bapak Isman, segera ke depan. Selamat malam Bapak Isman. Selamat malam. Kita kan baru bacain syarat ya, tiba-tiba udah muncul, gimana? Syarat apa itu tadi? Nggak ada syarat apa-apa kok. Nggak ada, kira. Nggak ada. Akhirnya ketemu lagi. Kita tuh sebenarnya belum pernah ketemu langsung loh. Belum, yang ketemu langsung Dona ya? Dona pernah. Iya. Sempet sih nyampe depan pagarnya tapi nggak berani masuk. Jadi udah saling ketemu sama pagarnya. Jadi yang lebih akrab malah pagarnya ya. Akrab pagarnya. Nganterin board game dulu itu. Jauh-jauh ketemu, nganterin board game. Iya. Untung nggak ketemu orangnya sih. Tapi kita hari ini live di channelnya Blog Farm. Kita nyebutnya ini ngobrol bareng Blog Farm. Tadi maki loh. Gitu ya. Nggak usah pakai urat, bisa nggak bilangnya? Nggak usah ngoblok. Oh ya, oke. Ya, mungkin kalau diucapkan dengan lebih halus, kita hari ini ngoblok. Gitu, tetap aja sih. Nah, itu. Kayak Sama diundang aja. kalau begitu kan ya. Sama diundang ya. Oke. Dan sedikit informasi buat teman-teman Blog Farm Tenaon. Blog Farm itu adalah komunitas blogger tertua di Indonesia ya. Jadi sudah bisa menjelaskan kenapa di sini jenggotnya udah pakai highlight misalnya gitu ya. Atau bobotnya udah nambah gitu. Karena dari saya tadi sempat. Nah, itu dia. Dari tahun 2003 kita udah ada Blog Farm itu, cuma sekarang lagi coba. Ini gara-gara COVID jadi ngumpul-ngumpul lagi semuanya, pengen kangen-kangenan gitu. Dan ternyata banyak member-membernya yang udah gila hebat gitu. Termasuk nih Bapak yang ini. Alhamdulillah. Tapi kalau diingat-ingat ya, Isman sama partner in crime-nya Dona itu bisa dibilang patronnya Blog Farm, karena paling suka manas-manasin untuk nulis gitu loh. Jadi kita terobsesi untuk nulis dan akibatnya banyak teman-teman di Blog Farm yang jadi penulis sekarang gitu loh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, keren jago ngomporin emang. Dan kemudian baru belakangan orang Indonesia lah. Asik. Jagoan. Dan baru kemudian belakangan nongol sebagai seorang komika. Ini ngomporin komika juga kayaknya ini. Iya, sebenarnya sempat di awal. Sekarang sih udah jalan sendiri ya. Udah jalan sendiri. Iya. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih jauh ya, karena hari ini kita akan sharing tentang seluk-beluk dunia komika gitu ya. Dan ini penting karena menurut survei yang kita adakan secara internal gitu ya di Blog Farm, ada 2 cita-cita utama yang paling diincar oleh anak-anak di Indonesia sekarang ini. Ya, sekarang kita lihat jawabannya. Bukan. Yang pertama, jadi YouTuber. Ya, Bener kan? Iya, betul. Anak-anak sekarang ditanya sama Pak Jokowi aja mau jadi apa? Jadi YouTuber gitu loh. Yang kedua, sepeda ya kalau gitu ya. Betul, nggak dikasih sepeda kalau nggak mau. Yang kedua adalah jadi Raditya Dika. Waduh, susah Salah, ya. Salah nyebut. Maksudnya tuh emang jadi stand up comedian gitu. Punten jadi melanggar aturan sendiri. Nggak boleh nyebut merek emang nih. Nggak boleh nyebut merek. Tapi serius, ini gimana sih? Emang bener dulu kalau ada poster-poster mau stand up gitu, terus di bawahnya ditulisin jangan tanya soal Raditya Dika gitu. Iya, itu
Saking seringnya pertanyaan itu udah FAQ lah. Frequently Kenapa? asked question pisan. Baik-baik Karena aja kan sama Raditya Dika kan? baik-baik aja, cuma dia kan nggak mungkin ikut semua acara ya. Hmm, hmm, Tubuhnya kan cuma ada satu ya, acara kan ada di hmm, mana-mana gitu. hmm, Terus hmm. selalu aja orang nanyanya tuh gitu. Ada Raditya Dika nggak? Padahal jelas-jelas kan nama performersnya ada di situ gitu. Misalkan Isman Panji, gitu ya. Ernest, Rian, Isman, Patan gitu. Ada Raditya Dika nggak? Siapa sih? Ya Allah. Tapi emang gitu sih ya, maksudnya. Dulu kan kita malas-malasin buat nulis ya. Hmm. Ternyata sekarang kita harus malas-malasin buat baca. Buat baca Karena bener. ternyata orang-orang Indonesia itu entah kenapa malas baca loh. Bahkan poster yang udah ada tanggal dan jam jelas-jelas gitu loh. Hmm. Sabtu jam 19.30, ntar pasti ada yang nanya, jam berapa acaranya? Itu ada! Kalau pemilu Heran. perhatiin nggak Kak? Kalau mau pemilu Iya. perhatiin nggak? Calon anggota DPRD gitu ya misalnya ya, Hmm? balihonya kan gede tuh, Iya. ya kan? Foto calonnya kecil, yang gede itu foto ketua partainya. Iya. Sama aja. Sama angkanya aja, angka yang Angkanya aja. coblosnya aja. Udah gitu. Aduh, Malah mereka ada mah aja dah. itu kan dulu mah mereka malah banggain kayak misalkan anak dari siapa. Nah, Hmm, siapanya hmm. itu yang gede. Orang yang dicoblosnya kecil gitu. Jadi memang Ya, sekarang udah bisa. waktunya kita ngomporin untuk lebih banyak membaca juga lah, Tapi banyak jangan hanya membaca menulis. sekarang. Baiklah. Selamat malam maknya, selamat malam si Ayune dan Woi, ada teman-teman Mak. lainnya. Sama maknya pernah ketemu nggak? Belum kayaknya ya. Baru Belum ya? Bibah, baru Anu, Bibah. Bibah itu maknya. Iya, betul. Iya. Ya Oh Allah. iya. Mancing ini mancing, woi. Oh mancing, ya, ya maaf saya justru malam ini tema saya mau belajar jadi stand up comedian gitu loh, karena memang banyak anak-anak yang cita-citanya jadi stand up comedian. Kalau anaknya maknya Bibah ini pengen jadi YouTuber gitu loh, belum tergerak pengen jadi stand up Wah. comedian. So buat yang mau nanya-nanya silahkan bisa tinggalkan pesan di sini. Tapi mungkin pertanyaan yang paling awal adalah ini teh gimana ceritanya sampai tertarik Hmm, gabung ke atau bikin atau menjadi seorang stand up comedian. Ini kalau nggak salah tahun 2010-an 11. ya kalau nggak salah ya. 11. 2011 ya. Itu gimana ceritanya gitu loh. Karena dulu kan mikirnya kita kan ingat nggak sih di forum dulu sering ngobrol stand up Hmm? comedian nggak cocok deh kayaknya Indonesia itu buat orang Iya, Amerika benar-benar. aja gitu loh. Gimana tuh Kang? Benar-benar yang cocok. Ya, justru karena kita awalnya kan eh, ada cuma orang-orang di Twitter yang suka stand up gitu ya. Hmm, Jadi suka nonton stand up, suka berbagi, ini keren 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 gitu. hmm, Dan mereka kita tuh nggak pernah nemu panggung kan di Indonesia. Bahkan ada beberapa orang sebelumnya yang emang ngerintis panggung sendiri kayak Sigit Aryo. Kalau di Jogja, maknya pasti kenal tuh. Sigit Aryo Seno. Nah, dia tuh salah hmm, satu yang bikin panggung sendiri karena nggak ada panggung stand up. Jadi kalau lagi nge-MC apa musik misalkan, dia stand up hmm, dulu. Tentunya dilemparin kayu. karena karena emang keras, dunia lawak emang keras. hmm, Jadi hmm. sering diajak berantem. Kalau dengar cerita dia sedih. Ya Perjuangannya ampun, keras. Iya, ya ampun. jadi emang kayak gitu karena tapi mau nggak mau kita harus gitu bikin panggung sendiri. Saya juga dulu waktu ngeluncurin buku yang Bertanya atau Mati, ingat nggak tuh? Mhm. Kan dulu tahun 2004 ya. 4, ya 4. 2004 kan saya nerbitin buku itu di Bandung pas peluncurannya juga stand up. Ya harus bikin panggung sendiri kalau nggak ada ini. Terus komentar MC-nya juga malah kamu penulis kartun juga ya? Ya Allah, nggak tahu stand up. Kenapa jadi kartun? Yang Pad- ironisnya itu pada peluncurannya di Comedy Cafe. Tapi Ya MC-nya sendiri ampun. nggak ngerti stand up. Dibilang kartun. Mas, beda dimensi deh, kartun 2. Saya bingung gitu. Jadinya Tapi kan, kemudian sampai sampai berani gitu. Ah udahlah, jadi stand up comedian nah, aja lah. sebenarnya yang benar-benar kalau gitu pengompor aslinya adalah si Ernest Prakasa ini nih, Ernest. Hmm, Karena dia hmm, yang ngidein supaya kita latihan yuk gitu, latihan bareng, terus kita videoin gitu. hmm. Ya cuman ini aja cek ombak. Dulu mah belum ada istilah cek ombak ya. Ya Iya, pokoknya iya. cek ombak aja gitu. Ngumpul lah di Comedy Cafe dulu ada kan di Kemang. Nah, lewat Twitter doang ngajak-ngajak dia. Radit mau nggak gitu, Panji mau nggak, Isman maksudnya sih. Terus ada Rian. Mau kita semua jawab mau. Di retweet Radit.
langsung viral Ah, dong. Dulu kan dia masih main Twitter ya. ah, Viral begitu di retweet Radit. Jadinya begitu muncul di Kemang itu, kita kaget karena penuh. Jadi kafe yang isinya harusnya mungkin cuma 40 maksimal ya. hmm. Membludak keluar gitu, isi 200 gitu, 200 lebih. Jadi kita sampai, ya Allah, ada ternyata nonton stand up gitu. Ada ternyata gitu ya. Ada. Tapi Terus ya kita coba aja. is there such thing as stand up comedy ala Indonesia? Karena gue mikir gini, stand up comedy dulu ingat kalau ngobrolin stand up comedy yang gue pikir tuh kayak kalau Sri Mulat ya, baru mau mulai kan ya, nongol Ya, duluan tuh gepeng gitu, terus ngoceh sendiri, terus orang ketawa gitu. Itu ya, bisa ya, jadi ya. bilang khasnya Indonesia nggak sih? Atau memang benar-benar niru konsep stand up comedian Enggak sih, di menurut luar? gua sih, ya dibilang kalau semua performer pasti ada, ini ya, seni ya, dari sisi seni. Pasti Hmm. semua saling pengaruhin. Kalau lawak berdiri sendirian, di Jogja udah ada tuh istilahnya apa, lupa gua. Pokoknya Sang Basio dulu udah populerkan lawak berdiri Hmm. sendirian gitu. Nah, jadi udah ada Hmm. kalau format itu gitu. Cuma kan nggak menyebar aja. Dan bahkan Entar grup dulu. lawak pun ada kadang-kadang yang sendirian gitu. Ada Jadi ya? emang, bahkan kalau ngelihat dari sekarang ke Amerika aja misalkan, mereka ngaku stand up pun ada yang duaan, ada yang tigaan gitu. Ada yang Hmm. pakai musik, main gitar. Jadi sebenarnya nggak usah terkungkung sama nama sih menurut gua. Gitu ya. Pokoknya Jadi, jalan aja lah. iya karena Amerika mulainya nyebutnya stand up. Jadi ya udah, Hmm. jadi apapun yang muncul dalam konteks itu stand up. Jadi label aja udah. Nah, Oke. kita pun sekarang kita waktu itu tetap menggunakan stand up cuma buat membedakan aja. Karena dari sisi taktik pemasaran juga sih. Karena penonton kita Hmm. beda gitu. Jadi jangan I sampai see. orang ngarapin nonton datang grup lawak gitu. Hmm. Tapi kita ngomong yang sendirian bla 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 gitu. Orang bingung. Karena stand up kan nggak bisa dikomentarin kayak Iya ludruk sih. gitu. Iya, benar, benar. Nah, Sebelum lanjut nih ada yang tanya, tapi ada apa G tuh? Pamungkas gabung. Weh, mantap. Mana dia? Ini salah satu kompor juga nih di dunia stand up comedy ya. Dulu waktu Terus G Pamungkas datang pertama kali open mic di Bandung, hmm, heboh Bandung langsung karena ngelihat bahwa ini ada orang datang-datang gokil ngomong cerita doang lucu gitu langsung. Wah, ini salah satu nih langsung. Kita tahu bakal langsung gede. geger. Eh, Dia sama Gilbas tuh satu angkatan. Dan, Oke. mungkin sama kali ya karena pergaulannya mirip-mirip di Unpar. Jadi kayaknya mereka maju tuh ditantang sama temennya kayaknya. Hmm, Dan terus kita nggak tahu tiba-tiba jadi begini kan gila. iya. Pertanyaan simple tapi buat gue dalam banget nih. Dari Propertin. Kalau stand up emang mesti berdiri ya? Kalau jangan tertipu dengan istilahnya ya. Stand up tuh bukan berdiri gitu. Stand up tuh dari kata maksudnya tuh memperjuangkan. Jadi Serius? Gue baru bersuara, tahu. Oke. bener. Ini serius ini. Jadi stand up for your right gitu, stand up memperjuangkan opini, apa pendapatmu, apa yang menurutmu meresahkan gitu. Itu stand up itu. Jadi bukan berdiri. Jadi kan Dani Oke. Aditya pun dia kan keresahan dia adalah mengenai apa kekurangan dia ya, maksudnya dia kan pakai kursi roda karena emang terlahirnya emang begitu, ada kelainan di kaki, susah berdiri. Habis itu kecelakaan pula. Jadi kecelakaan pula kena mobil. Dan dia malah ngajak ketawain gitu. Gitu. Jadi malah lucu. Saya nggak bisa ceritain joke di sini ya karena jadinya malah kalau saya ceritain kan jahat ya. Harus dia ceritain sendiri. Jadi saya nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Iya. Ini kok ya lagi-lagi karena Iya. persepsi gue tentang stand up itu adalah ya stand up komedi ala Amerika gitu loh. Dan pertama kali ngelihat Isman stand up komedi, gue bilang, bisa lo ya orang Indonesia stand up ala Amerika gitu loh. Adil gak sih gue ngomong kayak gini? Bener gak sih? Apakah kalian memang berangkat dari Nggak konsep apa-apa. itu atau mencoba Waktu tahun mencari konsep 2011 lain? pun waktu tahun 2011 pun kita mikirnya gitu kok. Mikirnya gitu. Jadi ternyata waktu satu-satu maju terus pada ketawa, bisa ya, bisa ya. Begitu Panji naik juga, wih bener bisa ya. Begitu Radit naik, kita paling yakin karena itu paling pecah Radit tuh. Nah, dia kan emang setiap kali promosiin bukunya kan
Dia curi-curi stand up. Sama lagi, sekali lagi, bikin panggung saat nggak ada panggung. Jadi dia Hmm, curi-curi ngetes joke dia gitu pas lagi promosi buku. Dan jadinya selama 6 tahun tuh ya, dia jadi kuat banget tuh materi dia. Begitu bawa stand up, beng, ih, gila, pecah banget. langsung. Istilahnya pecah ya. Waduh, gila. Nggak tahu siapa tuh yang bikin istilah Pecah. pecah Tapi kalau 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 mm, kalau inget Radit, emang dari dulu emang udah agak-agak gokil. Oh iya, Radit itu sempat gabung di Blog Farm juga loh. Karena memang dulu belum banyak kan komunitas gitu ya. iya, 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 iya. Dan Terus menyesal inget dia ya Radit, gitu ya. menyesal kayaknya, menyesal banget gitu. Apalagi setelah tahu di dalamnya ada Isman gitu kan. Langsung Tapi lu udah kenal sama endorsementnya Radit gitu. dari dulu ya? Ya dulu sih cuman saling tahu nama aja karena dulu kan penulis Hmm, buku komedi itu dikit ya. ya, kambing Ini jantan itu. ya, ya yang benar-benar esai gitu, yang Hmm, bukan kumpulan humor SMS kayak gitu macam. Itu hmm, kan dikit hmm, dulu. Ada paling Aditya Mulya, saya Agung Nugroho kan. Ada betul. sama Radit. Ada berapa lagi sih kayak Dokter Fendi Riva. Nah itu juga sama. Kita juga ngundang-ngundang orang yang nulis buku humor itu buat ayo nyobain stand up yuk. Dulu awal-awal tuh gitu. Tapi Ya Dokter Riva sampai cuman sekarang belum belum stand up nih, gimana nih? Kayaknya perlu pernah sekali dikomporin. di Bandung. Abis itu nyesel Serius? kayaknya dia. Abis itu kapok, nggak tahu kenapa. Padahal cerita dia lucu-lucu aja. Cuma mungkin bagi dia beban kali. Karena ada beberapa orang gitu. Bagi dia Hmm, kalau kalau tampil dibebanin harus lucu, nggak bisa. nggak Tapi bisa. kalau tampil tanpa beban, terus orang-orang pada ketawa, ya nggak apa-apa gitu. Dulu Soleh juga gitu. Soleh Hmm. sempat gitu. Tapi sekarang dia udah nggak peduli karena dia udah lucu banget. Udah Dia lucu udah nggak banget. udah nggak perlu tekanan karena udah otomatis lucu dia sih. Tapi ingat, ini buat teman-teman yang merasa lucu gitu ya, tapi Iya. nggak pernah punya keberanian untuk tampil gitu ya. Mm-mm. Perlu perlu dipanas-panasin gitu ya. Ini mungkin apa sih yang syaratnya atau modalnya untuk bisa jadi seorang stand up comedian? Karena gue ingat begini, Ya. ya ini minta maaf ini balik ke Raditya Dika lagi. Radit itu pernah, gue pernah ngisi workshopnya serius Mm. man, Iya. jurnalisme Wah. di Kenapa Surabaya, inget jurnalis? banget itu, di Unair. Jadi Ya, 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 gue, ya. Benny, sama Radit ngisi, jadi pemateri. Gue Kalau serius dia topik dong apa? ngomongin, Hah? sama jurnalistik gitu loh. Uh, Serius dong, wah, dengan PowerPoint segala macam gitu-gitu. Dia kita undang Raditya Dika. Dia kayang dong di atas meja. Dah, itu salah satu tuh andalan dia dari dulu. Ini orang gila Sekarang apa udah enggak ya? gimana? Sekarang udah enggak ya? Kayaknya sekarang lebih faktor ke harang perut sih kayaknya. Iya, ya sama jaga jaga ini ya, jaga tulang punggung karena udah punya anak. Ah, itu dia. Dulu Itu dia. beneran gue langsung bingung. Tapi orang dengerin dan cerita dia tentang jurnalistik masuk gitu loh. Tapi dengan pendekatan humor. Nah, jadi apa sih syaratnya menjadi seorang stand up comedian? Apa memang harus bisa kayang di atas meja gitu atau memang harus harus punya, karena nggak gampang loh bikin materi itu. Gue yakin banget gue aja Ya, nggak bakal berani gitu. Apa sih menurut lo yang paling penting gitu ketika lo sedang berpikir, gue kayaknya lucu juga tapi pengen stand up comedy gitu loh. ya, ya, ya. Tadi kata kuncinya berani bener sih. Hmm. Cuman satu, berani di pikiran dulu. Jadi maksudnya kalau mau nyoba aja udah nggak berani kan berarti di pikiran aja udah nggak. Hmm. Yang kedua harus berani gagal dan revisi karena ya itu tadi Radit itu materinya pecah ya segala macam Hmm. teruji dan pasti lucu karena dia Hmm. coba terus. Kadang nggak kena ya udah dia perbaikin. Hmm. Karena dia lagi tampil waktu lagi suasana serius gitu kan dia coba Hmm. lempar, mungkin ada yang lucu, orang ketawa, dia catat, oh yang ini berarti bagus nih gitu. Hmm. Hmm. Nah, kemudian pas dilempar nih nggak kena, oh ini enggak nih ganti. Nah itu sekarang udah difasilitasi dengan yang namanya open mic kalau buat stand up. Oke. Jadi berani dulu buat nyobain gitu. Jadi kita mungkin punya bahannya atau punya kemampuan buat cerita tanpa bahan juga terserah. Coba Hmm. aja dulu naik ke atas panggung di acara yang namanya open mic ini. Jadi panggung ini terbuka buat siapapun yang mau nyoba, Hmm. termasuk buat yang udah pengalaman juga, yang udah profesional. Karena nggak mungkin kita langsung lucu tanpa latihan. Jadi Oke. pasti dicoba dulu materinya. Ini lucu nggak gitu? Ini kena nggak? Jadi begitu kelihatan, oh ini lucu nih, nanti di rumah mungkin ditambahin. Atau kalau nggak ya ditempel aja deh kalau udah lucu banget gitu. Jadi Gue tuh pasti selalu itu sama latihan.
Gue tuh selalu mikir Hah? stand up comedian atau komika ya istilahnya sekarang ya. Iya, ya. Itu itu datang langsung ngomong gitu. Tapi setelah Mm-mm. ngikutin Suca atau segala macam acara-acara komika gitu, ternyata harus ada persiapan materinya segala macam. Sampai segitu ya? Iya. Enggak, maksud Iya, gue jadi itu bahkan bener-bener kayak lu mm, menghafal skrip atau gimana sih gitu loh. iya menghafal lelucon kamu jadi nggak usah satu skrip diikutin utuh, tapi kita Hmm. tahu istilah kita tuh kalau satu lelucon doang beat. Jadi Hmm. kalau istilah dari Inggris ya bits and pieces. Jadi cuma Hmm. potongan-potongan, beat satu potongan gitu. Nah gitu biasanya cuma ngomongin satu topik, misalkan tentang tahu bulat. Ya udah kita punya beat tentang tahu bulat, misalkan kenapa nggak kotak, kenapa digorengin dadakan, dadakannya kenapa, apakah harus mengejutkan, harus bah tiba-tiba jadi, misalkan. Ya itu kan Hmm. itu semua ngebahas tahu bulat misalkan. Nah itu kita apal aja beat itu misalkan. Nanti saat kita lagi ngobrol, misalkan lagi nongkrong atau ada acara-acara, terus tiba-tiba ada yang nanya, pernah nyoba tahu bulat nggak? Terus dia, oh iya pernah, terus langsung keluarin beatnya. Seakan-akan kita langsung lucu di saat itu gitu. Padahal udah siap. Mm-mm. Ah. Nah jadi emang itu yang saya pelajari dari komedian senior pun bahkan ya termasuk kayak apa Calontong sama Cing Abdel ya. Mereka juga begitu. Hmm. Jadi mereka tuh bahan lawakan tuh mereka udah apal aja, udah biasa karena sering dilempar. Cuma dilemparnya bisa kapanpun, saat lagi ngobrol, keluarin gitu. Saat lagi talk show misalkan. Bahkan Hmm. yang talk show Mama Dedeh pun gitu, Cing Abdel. Tiba-tiba kan keluar aja lucu gitu. Iya loh, Bisa. bener. Karena udah tahu, oh ini keluarin yang ini bisa nih gitu. Ah, Gitu. Jadi terus emang sebanyak-banyaknya aja nyiapin gitu. nyambung-nyambungin ya karena berapa Mm-mm. menit sih biasanya kalau standar kalau di TV tuh 5 biasanya 5 menit ya. di Indonesia ya. Nyambung-nyambung ya oke kita udah punya nih amunisi udah Ya. banyak nih. Terus kemudian nyambung-nyambunginnya antar itu Nah, gimana sih? Karena kan gue pernah lihat misalnya ada stand up comedian yang antara satu joke atau dengan yang lain itu kayaknya nggak nyambung. Yang penting dia nah, ya itu. itu gimana sih gitu caranya? Itu tergantung dianya sebenarnya. Kalau Ah, misalkan kayak Radit kan dia pasti ngomongnya selalu relationship kan. Selalu hmm, relationship. Jadi dia pasti nyiapin berapa bit aja mengenai yaitu tentang hubungan percintaan cowok dan hmm, cewek gitu. Ya udah, itu aja dibahas. Biasanya atas sampai bawah tuh dia cuma poin-poin aja. Dan dia tahu bahwa setelah ngomong misalkan cewek ngambek, nah, terus hmm, kedua ya udah apa gimana adilnya hubungan misalkan, terus ketiga gimana kalau putus, ya udah misalkan tiga titik aja. hmm, Nah itu aja bisa 5 menit gitu karena pasti dia macam-macam misalkan kalau lagi pas ngambek kan standarnya biasanya ngomongnya turunkan kursi di sini misalkan gitu. Punchline-nya hmm. apa misalkan ya kan kamu yang nyetir misalnya bisa aja gitu misalkan. Ya macam-macam gitu. Jadi Oke. jadi dari itu seakan-akan satu nyambung karena dia emang batasin dirinya ngomongin tentang hubungan gitu. Tapi kan ada yang random kan, ada yang cuma Hmm, satu joke dan itu bebas satu joke yang lain. Nah itu tergantung dianya. Bisa aja ada yang komedian dari Karawang namanya Levi. Dia hmm. malah bridgingnya itu nomor. Jadi dia ngomong satu, ngomong gitu. Serius? Iya satu. Terus dia ngejok aja. Orang Ah. ketawa. Dua. Jadi bener-bener Bisa baca gitu. joke terus dia kasih berhenti. Bener-bener gitu aja dan lucu jadinya karena ini apa orang baca sesuai nomor. Lucu gitu jadinya. Bedanya Uh-uh. stand up dengan ya kalau kita ngumpul sama teman-teman Hmm. ngobrol gitu kan sering ada teman yang tiba-tiba punya anekdot gitu loh. Nah Ya. bedanya stand up itu dengan lu baca anekdot tuh apa sih? Nah, ya kalau anekdot kan berarti kan yang bikin orang lain ya. Ah, Ya itu bukan bukan stand up. Itu sih ya boleh ngelawak bisa gitu. ah, Nah, jadi harus dipisahin. Kalau stand up kan biasanya itu harus materi kita. Jadi oke. nggak jadi begitu kalau kita lagi nongkrong, stand up dong, ya jangan jangan ikutin karena materi kita itu ya jadinya mahal karena bikin sendiri. Jadi kalau ngelawak, Hmm, ayolah gitu saja. Tapi itu pun sebenarnya nyebelin ya, tiba-tiba orang i- nodong gitu. ah, ah. Benar, benar. Karena Jadi kan kita punya kalau mau banyak. pakai, Mm-mm. Jadi Lanjut, lanjut. ya maksudnya kita kan ya kerjanya kan ngelawak gitu ya. Jadi kan Hmm, kalau lagi nongkrong suruh kerja juga kan sebel ya. Ya hmm, maksudnya
Ya kasarnya mah masa reunian misalkan kasir Indomaret juga pas reunian nggak mungkin kan tiba-tiba selamat pagi, selamat datang di reunian, nggak mungkin gitu kan. Jadi ya dia juga libur saat reunian. Emang pernah lagi ngumpul gitu tiba, man, stand up dong man gitu loh. Pernah gak sih? Ya, sering, Tapi emang sering. dasarnya Isman dan keluarga emang keluarga bodor banget sih, bercandaan mulu kalau lihat di Facebooknya. Ya itu sih Emang, karena emang umur kan pada dasarnya cara kita ngatasin stres ya. hmm, hmm, hmm. Yoi. Ya itu emang Sa- jadinya. Hah? satu hal yang gue pikir juga bakal jadi momok buat orang yang mau stand up itu adalah ketika baru satu kali lucu gitu ya, berikutnya Ya, nyari materi lagi, berikutnya, terus ngulang lagi materi lama gitu karena kehabisan stok. Itu, ya itu sering terjadi. nah, itu gimana tuh? Jadi emang di antara komika sendiri ya ada istilah set seumur hidup. Naon set seumur Itu hidup. tuh jadi dia tuh udah saking apa padatnya gitu nemu 5 menit pertama Hmm. lucu banget gitu ya. Terus dia tuh nggak bisa bikin berikutnya gitu gara-gara itu, gara-gara takut nggak lucu lagi. Makanya saya bilang itu harus Ah, berani gagal. Karena kalau enggak jadinya pasti pakai lama lagi, pakai lama lagi. itu dia kan. Pas open mic yang harusnya kita tuh berani gagal karena kan kita lagi nyoba gitu. Hmm. Di mana-mana kan sama kayak mau latihan bela diri apa gitu. Gagal lah pas latihan gitu. Jangan pas lagi beneran gitu kan. Lagi Kalau pentas, bela lagi diri tanding. gagal pas beneran ya mati gitu kan. Kalau pas Hmm. tampil profesional kita gagal ya nggak akan dipanggil lagi. Hilang gitu. Nah, Hmm. jadinya ya gagal lah pas latihan. Jadi, nah itu biasanya sering terjadi tuh saat kita udah punya 5 menit pertama lucu banget. Hmm. Kita yang keduanya itu nggak lucu, terus jadinya pas nyoba takut gitu. Karena diem kan paling paling gawat itu ngerasa ya horor banget bagi komedian tuh saat ya kita ngeluarin joke sepi. Iya loh. Horor Pernah kan? abis itu. Pernah nggak sih ngalamin gitu, lu udah kasih punchline tiba-tiba krik 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 orang diem Oh, gitu. sering Sering itu untuk seorang ya. Isman. Yo lo sering banget karena apalagi gig itu kita kadang-kadang kan nggak bisa milih. Hmm. Ada gig yang namanya corporate. Jadi kita ke perusahaan. Hmm. Kondisi perusahaan tuh kita nggak bisa nebak. Jadi kadang-kadang mereka nggak tahu stand up itu apa. Jadi mereka Hmm. ngelihat cuma satu orang maju ke depan tiba-tiba ngomong sendiri. Ini ngapain? Nggak dikenalin stand up itu apa. Pernah di perusahaan obat gitu. Eh, eh. Ngomong, yang ketawa cuma sebelah sini. Kenapa ya? Saya coba ngomong, ketawa sebelah sini. Ternyata saling bersaing. Jadi kalau saya pakai punchline obat ini, yang ini, ye, pakai obat ini, ye, ya, jadi nggak akan mungkin ketawa semua gini caranya. Terus abis Atau itu, atau nunggu bosnya lagi ketawa. lagi masih ngelawak ya, masih Eh. stand up. Tadi MC-nya ada suara MC. Silakan yang mau makan ke belakang aja. Bubar! Saya coba, ya. Aduh, Apes itu banget. apes banget itu udah. Gila lu. Gue mikirnya gini loh. Jadi stand up comedy itu berarti harus jantungnya harus kuat juga ya. Beneran Aduh, loh. Gue sekarang ngebayang kalau orang nggak ketawa, gue stres kali beneran. ya itu dia. Jadi kita tuh dilemanya gini, kadang-kadang sebelum tampil Hmm. profesional, apalagi yang corporate gitu banyak orang, tapi kita nggak tahu bakal Hmm. ketawa apa enggak. Kita tuh nyesel lagi. Kenapa milih stand up gitu. Tapi begitu pada ketawa terus kita turun, Eh, aduh, untung semangat milih stand lagi. up. Milih stand up. Untung milih stand up. Iya. Karena hobi tapi ngabisin duit kan ngerasa untung banget gitu. Cuma Benar. ya itu tadi, saat itu gitu, begitu setiap kali mau naik selalu nyesel lagi. Selalu. Pertanyaan ini berikutnya dari gue yang ini mungkin eh, Iya. silakan Sorry nih, mungkin mungkin gue nggak tahu cara baca pertanyaan-pertanyaan tadi, udah kelewat aja. oh iya ada nanti gue yang bacain tenang. Nanti aja ya. Eh, Tolong. satu pertanyaan lagi baru kita mulai bacain pertanyaan dari yang Oh lain. iya, siap. Nih lampu gue mati lagi. Oke, Oke. pertanyaannya gini.
salah satu tantangan terbesar buat gue ya paling nggak, lu mungkin bisa lucu di luar, tapi lu pernah nggak sih stand up di depan anak istri lu, anak istri lu ketawa? Karena kan udah tahu Gue aslinya Isman kayak gimana gitu loh. Dona ketawa kan? salah satu tester gue ya kalau buat stand up Hah? itu Dona. Kenapa? Karena kalau gue stand up depan dia nggak ketawa sama sekali. Datar. Cuma gini, gitu. Gitu. Jadi paling hmm. Kadang-kadang geleng. Yang apa tuh maksudnya? Begitu beres Oke. baru dia ceritain. Yang itu yang tadi bagus sih, tapi yang ini kayaknya nggak perlu. Yang ini ya, kayak Hmm. gitu. Jadi dia benar-benar ngeliat tuh sebagai analis yang kelas. Wow. Jadi gue tuh ngerasa kalau udah lolos Dona, bisa lah gue Nah, kayak ketemu penonton yang nggak ketawa sama sekali. kayaknya Dona harus jadi juri suca deh. Jadi emang uji nyali dulu gitu. Uji nyali banget gitu. Anak-anak, karena tentu ada age difference, tentu ada Iya, perbedaan. iya. Kalau anak gue yang paling kecil sama, dia juga cuma cuma ngeliatin bingung. Kalau yang si Aza, dia suka ketawa tapi kadang-kadang terlambat gitu. Jadi dia kayak Oh, jadi udah lewat, ya gak kena nih. Begitu ke bawah ini, dia ketawa. Ya, oh oh iya, iya gitu baru oh ketawa. gitu. Ya Ya elah. Allah, Oke. pakai delay ya Allah. Ada pertanyaan dari Sri Rohyanti Zulkutsi. Wih, namanya. Mas Isman, kiatnya biar bisa Ya, pecah apa Mas Isman? Yolo. waduh. Ini sih tadi ya balik ke tadi menurut gua sih berani berani gagal terus Hmm. terima dan revisi itu aja. Jadi sama kayak kalau kunci penulis adalah di editing kan. Hmm. Jadi menulis buku adalah 90%-nya editing. Ada gue pernah Hmm. baca siapa yang ngomong gitu. Nah sama stand up juga gitu. Karena stand up basisnya nulis banget. Jadi yang kita Ah. siapin itu sebenarnya yang kita bawain. Cuman gaya bawainnya biasanya beda sama gaya nulisnya biasanya. Kalau bisa sama, Ah. bagus. Kalau bisa sama, Catet tuh bagus. teman-teman. Bahwa sebenarnya lu nggak sekedar datang berdiri terus ngelucu gitu ya. Ada Nulis nggak ada preparationnya nih. gitu. Iya, yang bagus tuh gitu. Kenapa? Karena kalau udah ditulis dulu, kita coba, Hmm. kita tahu, oh yang Hmm. ini lucu. Bisa kita, oh ini pakai misalkan. Bisa ditambahin nggak? Oke. Kalau nggak apa-apa. Nah, kalau nggak lucu, Oke. harus siap dihapus. Jadi jangan, mungkin bisa Ngotot lucu gitu. sih kalau orang lain gitu. Iya bisa Atau ya jadi. karena, istri saya ketawa, masa orang lain nggak ketawa sih? Ya istri lu mungkin ketawanya kepaksa. Jadi Bisa tips jadi. paling penting malam ini yang mungkin bisa kita dapat dari Isman adalah kalau lu mau uji nyali, lu datang ke rumahnya Isman, stand up di depan Dona. Ya, ya. Dona tuh partnernya Isman, istrinya Isman. Oke, maknya Labibah Zain, maknya nanya, Man, aku kalau cerita lucu banget, tapi kalau di Iya. depan mic kok jadinya galak ya? Itu kenapa ya? Ini serius. Maknya tuh emang Iya. kalau udah ngomong itu orang mikir, wih galak bener deh. Nggak, karena jangan-jangan ini karena waktu cerita kan emaknya kan ngelihat temen ya, ngelihat Hmm. temen terus ngobrol kayak ke temen. Nah, Hmm. waktu di depan mic ngelihat penonton nganggapnya bukan temen, penonton gitu. Karena ada Ah, tip nih, ada tip dari Adriano Colby. Dia bilang, anggaplah stand up itu seakan-akan kamu tuh lagi cerita ke temen sambil nelfon gitu. Jadi oke. jadi kamu tuh cerita ke temen gitu. Cuma ini bentuknya penonton gitu. Karena kalau kita nganggapnya benar-benar penonton gitu ya. Hmm. Jadi kadang-kadang gitu ada jarak. Karena jarak itu yang bikin kelihatan jadi wah galak nih gitu. Padahal kan kalau Oke. temen mah tahu, itu mah emang nadanya bak-bak gitu. Tahu gitu. Gayanya gitu aja gitu ya. Oke. Gitu. Husnul Sebenarnya 09, untuk menjadi komika yang pecah itu apakah memang bisa diasah dengan banyak latihan atau memang udah bakat? Ini ya pertanyaan sama yang sih. mewakili banyak pertanyaan. Gue sih bilang sama kayak apapun ya, termasuk Hmm, olahraga. hmm. Jadi bakat tuh bantu banget. Bakat tuh kayak start lu lebih depan lah gitu. Oke. Cuma kalau nggak dibantu sama latihan, proses, nah ini yang paling sulitnya adalah proses revisinya dengan cara secara objektif menilai sendiri gitu. Tadi Hmm. jangan sampai ngotot gitu. Ini lucu, menurut gua lucu. Kenapa yang lain nggak ngerti gitu? Ketawa Kenapa nggak lu lo? yang ngotot? Gitu. Atau Kesannya kalau harus gue mah ngancem orang supaya ketawa gitu. iya, atau ini gue mah langsung kalau gue nih
harus stand up gitu ya. Misalnya dipaksa banget stand up, gue kontak Eli Sugigi minta penonton bayaran. Bisa, bisa. 50.000 Tapi ketawa, kerasa, 100.000 ngakak gitu. tapi kerasa ininya nanti kerasa melesetnya Artificialnya. melesetnya jadi kayak wah belum baru ini gitu. Baru mau gini gitu. Lu sejak mulai work from home sekarang ini gara-gara COVID ini, pernah stand up online nggak sih? Eh, enggak, belum. Nggak. Stand up online baru. Gua, Teman-teman sih kenapa pernah gue nyobain nanya? ya. Kenapa gue nanya gini? Karena gue pikir itu bakal jadi tantangan loh. Karena lu nggak ada Iya, penonton loh. Lu nunggu iya. orang yang nonton lu ketawa juga pasti delay kan kalau di Zoom tuh bisa. Udah ada yang ngerintis. Ah, Gua sih masih ngerasa belum belum serak ya sama stand up online gitu. Tapi karena teman-teman memang udah ada yang komponen ngerintis. penonton itu penting ya. Iya, karena feedback langsung ketawa, wah gitu itu asik gitu. Jadi kerasa bahwa oh ya ini Hmm, kena bisa ditambah nih gitu. Bisa ditambah terus oke. ngeliatin penontonnya yang itu ketawanya gimana. Karena asik banget ngomentari misalkan kayak kita lagi ngomongin mengenai apa misalkan tadi yang cowok cewek berantem yang ketawa Hmm, cuma segini. Wah, lagi hmm. berantem nih ya. Bisa kayak gitu. Langsung enak nih ketahuan. Oh, lu berantem nih nah, nih. Gitu. Mewakili kalian ya gitu kan langsung itu enak gitu. Kalau ini kan kagak, Oke. kita coba ngomong dulu terus nunggu ya Setiap stand up lanjut. comedian, setiap stand up comedian itu biasanya punya inspirasi. Ini ada Salman Biru nanya. Kalau Kang Isman Wih, sendiri inspirasinya dari mana sih? Isman memang dari dulu mau udah nggak bodor, nulis bukunya nggak bodor. Gue inget banget itu bukunya 7 Dosa Besar PowerPoint itu. iya. Itu gue beli It, dan itu jadi patokan gue loh man buat presentasi wah, man. thank you, thank you. Padahal isinya nggak bodor juga kan. Iya. Tapi karena emang itu pengalaman pribadi banget. Jadi itu salah satu inspirasi sebaiknya pengalaman Hah? pribadi yang bikin kamu kesel paling enak tuh. Hmm. Karena Hmm. kalau kesel kita jadi punya unek-unek nih. Jadi Hmm. kita sampaikan. Nah, terus sampaikannya supaya orang lain mau denger Hmm. dibodorin. Soalnya ngapain orang mau ngedenger kalau nggak bodor gitu kan? Kan orang mau Iya denger sih. cuman kalau ada informatif, Hmm. menghibur. Nah, cuma dua itu aja, menghiburnya kan bisa bodor gitu. Oke. Nah, iya Jadi itu kalau lu tuh lebih aja. banyak dari keseharian ya. Iya, jadi kayak ya ini kan 7 dosa besar kan karena dulu waktu gua konsultan IT kan gua ngikutin itu kan berbagai macam presentasi yang kayak gitu semuanya. Yang kayaknya tujuannya Hmm. adalah bikin lomba siapa yang bikin tidur orang duluan gitu. Jadi kayak Ntar dulu. Isman konsultan IT. iya, dulu kan saya malah sempat jadi direkturnya, direktur perusahaan IT. Terus mundur buat sign up. Mundur karena stand up. Yoi. Nih, maaf ya kalau pertanyaannya terkesan agak-agak lugu. Emang bisa ngidupin keluarga dari stand up? Jangan kenceng-kenceng. Tahu yang di bawah denger nggak? Nggak, alhamdulillah bisa. Nggak. Dona nggak ada sih di daftar yang live di sini nggak ada. Tapi kan bisa di forward nggak ya? Alhamdulillah bisa kok. Sekarang emang mungkin ya seperti yang lain jadi kesulitan, tapi makanya sekarang saya merintis nyoba nulis lagi gitu kan, bikin novel komedi. Tapi sih alhamdulillah bisa. Dan yang penting mah gini, dulu eh, waktu masih direktur, walaupun ya stabil lah ya karena Hmm, per bulan ada, hmm. ya tetap jadinya tuh lebih banyak stresnya. Saya tuh sering sakit tuh, sering sakit tenggorokan lah apa gara-gara ya itu. Kalau lagi libur libur lebaran gitu malah Eh, bikin THR lah. iya benar direktur tema. Iya, orang Tapi lain gue nggak kebayang loh dikasih Isman jadi cuti direktur, lah. itu ngebodor terus kali ya sama anak buahnya. Ya. Aduh, Terus ini maknya lagi nih, dasar dosen nanyanya nih maknya nih. iyalah. Bikin Kenapa naskah ada stand ada up, dona? Kenapa tuh, weh? dia bilang gini, mau diaduin lo ke Dona. Nih, maknya bilang ini pertanyaan dosen banget nih. Bikin naskah stand up itu kayak bikin esai ya, ada pembuka, isi, klimaks, closing gitu. Gitu nggak sih? Gitu nggak sih? Eh, ada ya pasti pembuka tuh maksudnya greeting ya maksudnya ya Hmm, hmm, ada lah hmm. pasti. Dan itu tergantung penonton. Misalnya kalau penonton penonton baru pasti ada yang namanya apa istilahnya kalau bahkan MC tahu kan apa icebreaker lah ya gitu kan. Icebreaker Sama ya. lah kayak Ya. sama lah kayak MC. Mau nggak mau karena stand up kan dari tadi kalau karena kuncinya adalah kayak kita bicara sama temen.
Jadi kita harus bikin deket dulu nih gitu. Jadi nggak ada jarak dulu. Salah satunya icebreaker itu. Ah. Beda kalau misalkan udah punya penonton sendiri kayak Panji. Panji kan nanti Januari depan ya punya Iya, punya show lagi ribuan. iya. Itu tiketnya aja ratusan ribu, ada yang jutaan. Udah udah penuh aja, udah laris gitu, udah habis. Nah, itu sih udah nggak perlu pembuka lagi, dia datang aja orang udah nyambut, udah tepuk tangan, dia tinggal langsung masuk aja gitu. Nggak perlu icebreaker lagi. Nggak ada ice sama sekali. Nggak ada ice sama sekali. Tapi Panji itu sadis ya, bisa bikin kayak Ya, iya. acara-acara kayak gitu ya. Dia patokan bisnis stand up mah dia lah sekarang. Oke. Bisnis kata kuncinya tuh. Berarti bisa. Iya. Jadi nggak usah manggil Dona, bisa. Karena ada yang bilang, ada Kang Iwo yang bilang, Dona ternyata sadis. Tadi pasti bagian itu. Bagian yang nyoba materi pasti. Mencoba materi. Oke, kita masih ada waktu sekitar 20-an menit. Gue tuh tertarik juga nanya soal fenomena yang lagi rame belakangan ini. Terkait stand up. Biasa, bintang Emon. Bintang Emon. Iya kan? Bintang Emon ini kayaknya paketnya lengkap. Tampang ada gitu ya. Ya, Isman juga ada sih. Gue nggak bilang lu nggak ada ya, man gitu. Ya, kan syarat ada mah. Ada tuh syarat kan? ada syarat gitu ya. Ada syarat. tapi gayanya dia itu benar-benar kayak orang ngomel gitu segala macam. Terus pertanyaan gue gini, orang Indonesia itu kan kadang-kadang sense of humornya itu, gue nggak bilang beda sih, tapi kadang-kadang gampang sensi gitu. Contohnya bintang Emon yang gue bilang itu lucu pecah banget, itu yang joke yang pasti ada aja bermasalah protes, itu. kan? Betul. Iya. Nah itu gimana sih, man? Karena salah satu penghalang yang sering sekali menjadi, paling nggak ya karena gue di podcast banyak orang mau podcast soal masalah sosial gitu, takut duluan gitu, takut diserang duluan gitu. Ya menurut Itu gue sih gimana kalau sih? masalah tersinggung ya, ini bahkan Panji punya satu video khusus bahas mengenai tersinggung itu, kalau mau lebih lengkap cari aja. Nah, gue bahas intinya aja. Intinya sih kita ngomong apapun ya, kalau udah isu yang seperti itu pasti ada orang yang tersinggung. Pasti ada. Dan kuncinya adalah orang yang tersinggung itu bukan berarti benar gitu. Jadi bukan berarti kalau gue tersinggung berarti gue bener nih, yang itu dia orang itu salah, belum tentu. Gitu. Jadi intinya sih kalau kita mau bikin lelucon mengenai itu gitu, pastiin satu, sasaran komedinya apa, karena itu yang penting, sasaran komedi, karena setiap lelucon itu pasti ada sasarannya, ada yang kita ketawain, nah itu harus hati-hati. Jadi kayak misalkan nah Mo Sidik aja misalkan, dia Mo Sidik, my idol, ngomongin mengenai kegemukan kan. Yang dia ketawain, yang dia jadiin sasarannya bukan orang gemuknya, tapi adalah pandangan diskriminatif orang-orang terhadap orang gemuk. Itu yang dia ketawain, yang dia salah-salahin. Oke. Itu yang ngebedain gitu maksudnya. Bahwa kenapa kalau dia gemuk sendiri di lift, orang selalu ngelihat ke dia kalau ada bau kentut. Nah, itu yang dia salahin. Kenapa lu nuduh gua? Belum tentu. Walaupun sekarang benar, belum tentu gitu kan. Oke. Ya, itu kan. Jadi yang dia salahin adalah tadi yang dia ketawain, jadiin sasaran ketawanya diskriminasi terhadap orang gendut gitu. Body shaming gitu. Pokoknya kebiasaan-kebiasaan buruknya yang dia iniin, yang dia salahin. Nah, itu yang kayak gitu itu kan, batasan-batasan itu yang kadang-kadang agak-agak nakutin gitu. Body shaming misalnya kan sekarang orang gampang banget loh nuduh lu body shaming loh. Gitu loh. Sekarang kayak diobral ya, dikit-dikit body shaming ya. Nah, itu kayaknya lagi tren tuh katanya. Privilege, yoi. Itu ada patokannya nggak sih? Ya kalau dulu kan, kalau zaman dulu lah ya, zaman kita dulu ada patokan jangan sara gitu loh. Atau kalau pas kuliah jangan sarip, suku, agama, ras, dan IP gitu misalnya gitu kan ya. Nah, itu ada batasannya sih. Kalau zaman sekarang ada nggak sih batasan-batasan kayak gitu? Kalau sekarang malah kita ngebongkar itu ya, bahwa jangan sara tuh nggak mungkin, karena suku, agama, ras, adat tuh bagian dari kehidupan kita gitu kan. Sementara komedi itu juga bagian dari hidup kita, tuh ngetawain hal-hal yang bikin kita resah, termasuk suku, agama, ras, adat gitu kan. Kayak apa sih konsekuensinya misalkan
Gua Sunda ketemu Sunda, jadinya kan walaupun di Australia ketemu orang Sunda pasti langsung, kemana wae mana, gitu langsung. Kumaha Langsung ya nggak peduli anjing mau gitu kan pasti. si goblok idio, oke, langsung. Bener, Mau bener, forum bener, bener. apapun gitu. Jadi kalau misalkan kita kedubes, misalkan di PBB ketemu tiba-tiba di forum PBB juga, si goblok ternyata Aina dubes. Pasti keluar gitu. Ya Oke. itu kan itu bagian sehari-hari yang maksudnya nggak mungkin dibilang jangan sarah. Itu ya sehari-hari kita gitu. Nah, kuncinya adalah patokannya adalah jangan ngetawain yang bagian sara orang lain bawa sebagai jelek gitu. Jadi bahwa ketawainlah kalau mau bahwa kenapa sih kita melakukan ini gitu. Aneh gitu. Jadi kan kita bisa ngetawain karena bahwa ini salah gitu kan. Bahwa ini menyebalkan. Tapi kita bisa bilang bahwa ini aneh loh gitu. Aneh itu dibawa nggak buruk gitu, cuman ini aneh nggak sih gitu. Kita tuh kayak begitu. Ya kayak kita dua orang Sunda kayak langsung nggak tahu tempat gitu kalau udah ketemu dimanapun, karena ya udah langsung bagi kita tempat kita bertemu itulah tataran Sunda. Tataran Sunda tuh cuma butuh 2 poin. Satu orang ketemu satu orang Sunda lagi, udah tataran Sunda. Dan itu Pernah. tapi kan ada suku-suku tertentu yang lu setuju nggak sih ketika kalau gue bilang ada yang bilang gini, ada suku-suku tertentu yang sensitif loh sama bercandaan-bercandaan kayak gitu. Misalnya zaman warkop dulu kan marga-marga itu bisa diplesetin dan lucu banget gitu kan. Udaranya Siregar apa segala macam gitu. Tapi ada sekarang juga loh yang tersinggung gitu. Iya. Nah, kenapa ya? Sekarang jadi susah ya. Tapi menurut gue sih kalau gue ngelihat yang warkop itu nggak apa-apa ya, karena gini, menurut gue prinsipnya adalah bagi dia fair-fair aja, bagi dia semua marga dia cuman plesetin gitu. Dan bukan menjelekin marganya, cuma masukin di konteksnya gitu kan. Dia cerita cuma plesetin gitu. Jadi salah satunya apa sih ya? Yang jagoan tuh si itunya ya, siapa sih yang meninggal duluan? Nanu. Nanu ya, yang dia kan yang paling jago. Itu paling pinter lah. Ya intinya lagi naik apa sih gue lupa marga apa aja. Pokoknya ya, semua gitu marga diplesetin lah gitu. Plesetin. Nah, dan itu dia nggak ngejelekin marganya, cuma kan dalam konteks dia cerita masuk gitu. Menurut gue sih kayak itu nggak ada pelecehan di situ. Jadi menurut gue fair-fair aja. Cuma kan tadi sekali lagi orang gampang sekarang mah pasti ada aja orang tersinggung. Iya, gampang banget ya. Tersinggung tuh bukan berarti dia benar loh. Jadi kalau benar. Baik lagi. Jadi kalau kamu mau buat lucuan berkaitan itu, selalu pasti tadi kan sasarannya apa, kemudian dan jelas gitu. Jadi jangan cuman nyoba-nyoba gitu. Jadi kita tahu opini kita terkait itu benar ini gitu. Jadi kita punya dasarnya. Jadi kalau orang nanya, lu kenapa bikin lucuan gitu? Ya karena menurut gua ini lucunya ke sini gitu. Gua nggak melecehkan apapun misalkan. Gua mengetawakan perilaku misalnya. Nah, itu salah satu kunci dari Chris Rock, dia bilang. Ketawainlah perilakunya, jangan orangnya gitu. Jangan orangnya, oke. Tapi lu pernah nggak sih diprotes gitu gara-gara materi lu dianggap menyinggung orang atau kalangan tertentu? Iya. Begitu gua tampilnya di Indosiar, banyak. Di Kompas TV enggak. Jadi emang tergantung penontonnya juga. Kenapa? Padahal materinya sama gitu. Jadi penonton Indosiar mah karena saking banyaknya beragam, jadi ada aja yang tersinggung gitu. Tadi masalah referensinya beda gitu. Dan kita nggak bisa nyalahin referensi beda. Mereka, padahal gue ngetawain cuman misalkan dalam hal, kenapa sih film India begini gitu kan. Bah, dia langsung nganggap bahwa, kamu kalau nggak suka film India nggak gitu. Gue suka sebenarnya kan. Gue nonton. Tapi emang nggak mempertanyakan nih gitu. Maksudnya ada karena gue bahas film India sih, Masakan Suka Surak maksudnya. Lupa judulnya. Nah itu. Jadi dia tuh naik mobil, dihalangi mobil lain, dijejek, mobilnya loncat. Ngeng. Gitu. Ini nggak ada yang mau bertanya ini, gue bilang. Fisikanya di mana? Tolong dong. Nah berikutnya dia naik kuda. Ketepek. Ada mobil ngalangin. Nah cocok nih. Dia nggak loncat dong. Nyerodot di bawah kuda. Oh iya yang di YouTube ya. Ini apaan sih?
Itu yang gue pertanyain deh, dan mereka malah nganggap gue jangan melecehkan film India loh. Gue nggak melecehkan film India, gue Hmm. mempertanyakan loh. Kayak, Dari sisi kayak fisika. kayaknya mertua gue salah satu yang protes dulu kali itu. Oke, ini Sampai Man, jatuh. Man, sabar, Pak. Ada Fikru Mafar. Fikru Mafar ini kayaknya dia model Raditya jadi dia suka tes pasar, tes ombak gitu. Jadi dia bilang gini, Weh, kadang pas ngajar, dosen ya teman, dosen ya. weh Kadang, dosen. kadang pas ngajar saya coba stand up gitu. Tapi penonton kayak telat ketawanya. Kenapa ya? Itu kenapa dibacanya otomatis Sunda gitu? Kadang kalau Iya salah, padahal namanya tuh emang bukan Sunda gitu ya. ya mungkin gini, menurut gue ya karena siswanya tuh belum siap, jadi belum sadar bahwa tadi dosen tuh ngebodor, oh ngebodor gitu baru sadar karena jadi mungkin karena bawainnya datar. Yang sebenarnya Ah, kalau dalam konteks stand up oke gitu. Tapi kan ini lagi hmm, ngajar nih, tiba-tiba hmm. ngelucu gitu. Kan nggak siap, nanti lagi tadi asa beda. Tadi mah lucu, oh, gitu. Tadi otaknya juga nggak siap gitu, lagi serius, catat. Hah? Ketawa harusnya, gitu. Nggak siap. Gue Nah, ngebayangin emaknya gitu ya lagi ngajar gitu ya dengan gayanya gitu, terus dia ngebodor iya. gitu, terus nggak ada yang ketawa, terus begitu emaknya bilang ini barusan stand up, oh iya baru kena ketawa. Nah Emaknya itu bilang kalau loh. kalau mau itu Ah, kalau mau kuncinya ikutin ini si aduh Kemal Palevi dia bilang gini, kalau misalkan kita belum yakin penonton siap ketawa apa enggak, hmm. kasih jeda. Jadi tambahin jedanya. Jadi sebelum sebelum Ulang-ulang gimana punchline gimana maksudnya dikasih jeda? ya dikasih waktu dulu supaya orang siap bahwa ini bakal punchline gitu. Jadi kayak kalau lagi Ah, ngomong hmm, bahwa ini, kemudian nggak langsung punchline-nya gitu Pak, yang bagian ketawanya. Tapi diem dulu atau nyambungin dulu pakai kalimat apa, baru hmm. punchline gitu. Jadi orang udah siap. Nah, ternyata bukan. Dia udah Oh ngarepin gitu. serius. Kan Ah, orang ketawa karena terkejut kan. Ngarepin ah, serius, ya lucu ternyata gitu. Kalau lagi nggak siap, lagi nyatet gitu nggak akan siap sama sekali ketawa begitu lewat. Kadang-kadang gitu oke. sih. Semoga aja bermanfaat. Manya bilang nih, Man, aku kan pernah ngajarin pentas waktu aku pernah ngajarin pentas waktu mau pentas di Bali dulu. Ya, Naon ini? Acara apaan? Itu yang Writers Festival, jangan-jangan ya? oh, yang ya Ubud Reader ya, Writers and Readers Hmm, Festival. ah, ah, ah. Oke. Ini pertanyaan yang bagus banget nih. Ayuli Wijayanti. Biar Hmm. bisa bikin ketawa orang pas lagi marah gimana Mas Isman? Ini kayaknya pengalaman Aduh, sama lakinya nih kayaknya nih. aduh, pas marah lagi. Hah. Gas ketawa sih ya. Gas ketawa. Nggak, nggak susah. Kalau marah nggak bisa, redain dulu. Ah, Kalau kalau marah berarti kan dia udah dipendem nih, ah, dikeluarin. Berarti biarin dia unek-unek dulu. Kadang-kadang orang marah tuh berarti merasa nggak didengar. Ya gantian, ah. dengerin dulu. Jadi kadang-kadang stand up tuh ada yang namanya, namanya sekarang aja lupa. Udah mulai pikun ya, 40 tahun, 40 tahun nanti. Pokoknya ada Kesebut ya istilahnya umurnya. kalau kan merek yang nggak boleh, umur nggak boleh. Oh boleh, ya siap lah. Ada penonton yang kadang-kadang suka protes, suka Ah, marah-marah sendiri kalau lagi stand up. Lupa istilahnya apa. Nah, kalau hmm, ada biasanya bisa satu kita cuekin, tapi kadang-kadang kalau terlalu ganggu nggak hmm, bisa. Dua langsung kita serang gitu kan. Tiga ya bisa kita dengerin, kita iniin. Nah itu salah satunya kalau di Indonesia kadang-kadang yang ketiga harus yang ketiga gitu. Jadi kalau marah kan sekali lagi dia punya unek-unek nih. Ya hmm, udah apa sih mengenai apa divalidasi hmm, dulu. Tapi hmm. jangan sampai terlalu sering karena jangan lupa kebiasaan orang Indonesia juga. Begitu ngerasa didengerin, udah ngomong terus. acara Iya. acara buku juga coba deh acara Ah, buku ya. ah, Jelas-jelas misalkan tips menulis kreatif gitu ya, ada pertanyaan ah. ada yang angkat tangan biasanya malah dia yang ngasih tipnya gitu. Menurut saya mah gini itu bukan pertanyaan Pak, ya Itu Allah. bukan pertanyaan, itu komentar. Ya itu. Jadi Oke. kadang-kadang Ini kalau berarti marah validasi dulu. gue ngeliatnya Validasi Isman ini dulu berarti baru.
pengamatannya itu luar biasa gitu ya untuk mengamati sebuah fenomena kemudian dibodorin gitu loh. Kalau kata Meti Iskandar, orang Sunda itu apa aja bisa dibodorin, terus kosakatanya banyak yang nggak bisa diterjemahin ke bahasa Indonesia. Gitu. Iya. Masa berebet lompat jadi apa coba? Berebet lompat kan lompatnya lari, berebet Ah, apa? iya sih benar. Juk nggak bisa. Berebet. Apa ya? Jadi mikir gue. Iya kan, itu kan suara efek ya yang sebenarnya kartun banget kan, berebet lompat Hmm. gitu kan. Ini Hmm, sebenarnya suara onomatopoeia ya istilahnya. Cuma ya nggak ada betul. gitu. Yuni lagi nanya, Yuni Wijayanto, kalau pas lagi bad mood gimana tetap bisa mecahin kelucuan. Kitanya yang bad mood maksudnya. Heeh, Kitanya atau penontonnya? kitanya Oh, ya kalau kitanya mah ya manajemen bad mood mah. manajemen bad eh, mood. Manajemen bad mood mah baik lagi ke saya melakukan ini buat apa gitu. Betul. Kalau kalau komedi stand up komedi kan jelas kan? Ya Heeh, buat hidup. iya. Kalau Isman Hidupnya ya seru buat Dona lah. Masa. supaya minimal pas pulang nyobain nggak baut-baut teuing gitu ya. Adalah senyum Bener. dikit gitu. Jangan datar Eh, banget atau. Oke, kita punya waktu sekitar 3 menit lagi. Biasa habis itu ditendang sama Instagram, tapi mungkin paling akhir setelah itu kalau ada sisa ntar kita nggak bodor atau apalah. Buat yang pengen banget, buat lu modal paling penting buat orang untuk jadi stand up comedian tuh apa sih? Kalau kalau bisa memilih satu aja, jangan bilang lucu ya. Iya, iya, iya. Ini gua ini deh modal yang gua sampai sekarang aja gua belum bisa olah banget ya. Eh, Suara yang jelas. Karena gua aja suaranya kadang-kadang ngilang, kadang-kadang ini gitu. Suaranya harus jelas dulu, makanya banyak stand up hmm. komedian yang dari penyiar. Kayak Panji, Andika Jamil, Mau sidik sekarang juga kan? Mo Sidik, karena Hmm. suaranya udah jelas, udah menarik orang buat denger gitu. Itu modal paling utama sih. Suara jelas nih maksudnya apa sih? Pengucapannya atau suaranya kecil atau powernya? Jadi ya pengucapan harus harus jelas ya satu. Hmm. Hmm. Terus intonasi juga bisa lah bermain. Jadi orang tuh Makhrajnya kalau kata maknya. makros, Makhraj. ya. Jadi kalau idgham bilaguna jangan jadi ifa. Ya. Apa Oke. sih? Artikulasi. Jadi mau Artikulasi itu dia. mau lucu kayak apa juga kalau lu Iya, kalau nggak mengucapkannya. kedengeran percuma. Karena modal stand up comedian ya suara gitu. Jadi kan walaupun dibilang kita seni paling murah ya, karena modalnya cuma Hmm. mic. Hmm. Hmm. Yang lain kan harus gitar lah gitu. Tetap aja gitu. Kadang-kadang modal mic pun bisa bisa apa? Bisa tersabotase. Suaranya grebek-grebek lah. Hmm. Ring. Oke. Sekarang kegiatan apa? Nulis lagi nggak? Ya, sekarang gara-gara ya yang off air mah semua pada nggak ada ya berarti. Saya nulis lagi sekarang di web novel sekarang. Web Ada di novel. karyakarsa.com/ismanhs. Itu karyakarsa.com/ismanhs. Silahkan yoi. dibaca novel-novelnya gitu. Ya. Kalau dia Asik. bab yang nomor ganjil gratis, yang nomor genap harus langganan. Jadi kalau misalkan nggak mau Eta langganan, kumaha. silakan ngarang-ngarang aja cerita di antaranya ya, silakan. Itu gimana coba strateginya? Yang ganjil gratis. Ngeselin banget. Ya siapa tahu kan penonton Indonesia kadang-kadang gitu kan, maksudnya Heeh. pengennya gratis ya boleh, kalau gratis yang ganjil saya gratisin. Yang genap ntar ngarang sendiri lah. Yang genap ya silakan ngarang sendirilah kira-kira di tengah-tengahnya gimana gitu. Oke, ini Biar paling akhir. setelah ngarang dia sadar, ternyata susah ya. Oh ya udah saya langganan aja. Nah, semoga begitu harapannya. Tapi itu strategi yang keren. Oke, di 1 menit terakhir ada pesan nggak sih buat teman-teman selain baca bukunya Isman? Saya serahkan Selain panggung kepada Isman. ya selain tolong hidupkan saya dan dapurnya ya. Heeh, heeh. Ya, Ya, menurut saya sih gini, kalau mau ngelucu tuh nggak harus selalu stand up gitu. Ada format-format lain, ya bahkan ada kompetisi namanya humorous speech. Jadi pidato tapi lucu, itu pun ada. Jadi ah, bahkan jangan salah, bahkan ada yang namanya spoken word. Spoken word tuh kayak
puisi, tapi intinya sih nggak harus puisi. Kadang-kadang kata-kata diucapkan sering lucu juga. Ada panggung itu. Ada Hmm. juga misalkan ya itu tadi kalau mau nyelip-nyelipin di kuliah atau segala macem. Bahkan ada salah satu komika yang terkenal tuh di kita, dosen juga, Irfan Hmm. Kartawirya. Oke, Ada ini kok. waktunya udah habis banget.